Ya, saya mau bicara tentang hati. Saudara, kebahagiaan seseorang itu kan ditentukan oleh hati ya, hati yang gembira. Nah, tema yang sesungguhnya adalah dua kategori tanah. Jadi Alkitab menggambarkan hati manusia itu seperti tanah. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, coba dikeluarkan dulu ya. Amsal 4 ayat 23. Coba keluarkan dulu. Tema khotbah saya adalah dua kategori tanah. Dan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati manusia diibaratkan tanah? Tapi ada pepatah mengatakan begini, kalau orang itu baik gitu ya, dia akan berkata begini, wah orang itu hatinya seperti apa? Emas. Wah hati lu mulia amat seperti emas. Tapi kenapa Alkitab menggambarkan bahwa manusia itu hatinya diibaratkan seperti tanah? Nanti saya mau bahas adalah dua kategori tanah. Saya pernah sampaikan di sini begini, saudara bayangkan ya, tanah, emas, lebih berharga mana? Nanti saya cerita ya. Kalau nggak ada tanah nih misalnya ya, yang ada tanahnya hanya misalnya di daerah Pulau Jawa saja yang ada tanah. Terlalu luas ya, dibikin kecil lagi. Misalnya di Bogor saja yang tanah ya. Yang lain itu semuanya emas semua. Kalau saudara saya cerita gini, saudara baru bisa mengerti. Kalau yang berupa tanah, ya ini bicara tanah yang sesungguhnya, cuman ada di daerah Bogor, sedangkan di daerah seluruh Indonesia itu semuanya emas. Mana lebih berharga? Tanah memang hitam, nggak berkilau, sedangkan emas itu berkilau, makanya dihargai ya oleh banyak orang. Tapi kalau saya kasih gambaran cerita seperti tadi, mana yang lebih berharga? Karena punya tanah, punya emas, seluruh Indonesia nih semuanya emas, cuman yang tanah itu di Bogor. Lebih berharga mana menurut saudara, tanah atau emas? Emas bisa ditanamin jagung nggak? Bisa ditanamin beras, itu nggak? Padi. Bisa buat tanam tumbuh-tumbuhan nggak? Saudara nangkep ini nggak? Nggak ada gunanya itu. Mau saudara dikasih itu tadi. Maka ketika saya cerita tentang kalau di Bogor itu baru ada tanah yang benar-benar tanah, sedangkan di daerah lain, di daerah Indonesia, itu semuanya tanahnya emas semua. Nggak ada gunanya. Emang emas bisa buat tanam rambutan? Tanam padi? Bisa? Nggak bisa. Sudah nangkep ini ya? Makanya hati manusia itu, kalau Alkitab menggambarkan seperti tanah. Kenapa digambarkan seperti tanah? Supaya bisa menghasilkan buah. Nangkep ini ya? Tanah itu bisa mengerjakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, apa aja semua dari tanah. Nangkep ini ya? Oke, itu pembukaan. Nah, tema saya adalah dua kategori tanah atau hati. Terambil daripada Lukas 8 ayat 5 sampai 8. Kita baca dulu. Ayo, cepat. Lukas 8. Ya, kita baca ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Next. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di bawah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Langsung ayat 11.
Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah yang tekun. Saudara baca ayat ini cerita tentang seorang penabur menabur benih di tanah. Tanah itu ibaratnya hati kita. Dan benih itu adalah firman, ya. Nah, tema saya katakan 2 kategori tanah atau hati. Kalau saudara baca ini ada 4 jenis tanah. Saya bagi 4 tanah itu menjadi 2 bagian, ya. Tanah yang pertama yaitu tanah pinggir jalan dan tanah yang berbatu, tanah yang tipis itu tanah di atas permukaan. Sedangkan tanah yang penuh dengan semak duri dan tanah yang baik itu ada di bawah permukaan. Saudara nangkep ini ya. Nanti saya jelaskan, saudara hatinya seperti tanah yang mana? Tanah yang ada di atas permukaan atau saudara ada di bawah permukaan. Dan di bawah permukaan itu juga ada dua jenis ya, yaitu tanah yang ada semak duri dan tanah yang baik. Di atas permukaan juga ada 2, yaitu tanah di pinggir jalan dan tanah berbatu. Saudara nangkep ini dulu ya. Oke. Tanah di atas permukaan yaitu tanah di pinggir jalan dan tanah yang berbatu. Tanah di pinggir jalan ayat 12 coba dikeluarkan dulu. Ayat 12 kan dikatakan yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saya mau artikan firman ini adalah setiap saudara mendengar firman itu cuma sampai di pikiran. Ini tanah di pinggir jalan. Mencoba memahami Tuhan, mengerti Tuhan, mengalami Tuhan dengan pikiran, pasti saudara nggak akan bisa percaya. Saudara nangkep ini nih. Mencoba menjamah Tuhan dengan pikiran sangat tidak mungkin. Nah itu orang yang kalau mendengar firman, sampainya cuma di pikiran. Nah firman Tuhan itu nggak bisa dicerna dengan pikiran. Harus dimasukin di dalam hati. Di sini dikatakan, lalu iblis mengambil firman itu dari dalam hati. Tetapi saudara cuma sampai di pikiran. Saya nggak percaya kalau saudara bisa tumbuh iman dengan pikiran. Saya sering katakan, iman itu apa? Iman itu ya, kalau Tuhan bilang 2 tambah 2 itu 5, saudara setuju, itu iman. Tapi pikiran saudara akan berkata, yang bilang 5, ya bodoh lah. Maka kita sering ketika kita beriman, berkata-kata, saya percaya sama Tuhan, gini-gini. Padahal nggak masuk di akal. Saudara akan dikatakan, saudara itu lu bodoh banget deh. Betul nggak? Sering kan begitu ya. Nah saudara harus nangkep nih. Saudara coba mengerti Tuhan dengan pikiran. Ya seperti tadi saya katakan, saudara nggak akan bisa percaya. Dan ini diambil oleh si iblis. Benih yang ditaruh di pinggir jalan, ditabur di tepi jalan, diambil sama burung. Jelas-jelas ada di atas. Kalau dia ada di bawah, ya ketutup sama tanah, nggak mungkin si burung itu bisa ngambil. Ya, saudara mengerti ini ya. Dan mencoba memasukkan pikiran ke dalam firman. Ada nggak? Kalau istilah teologinya nih, kerennya, cocoklogi, dicocok-cocokin. Mencoba memasukkan pikiran saudara. Jadi saudara maunya apa? Firman itu kan pikiran Tuhan. Ya. Harusnya dimasukin ke pikiran dan hati saudara. Nanti saya jelasin apa bedanya pikiran dengan hati. Nah, kita mau mencoba memasukkan pikiran kita ke dalam firman supaya cocok dengan selera kita. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, banyak. Nanti kita lihat ya. Nah, itu tanah yang di pinggir jalan. Jadi kalau saudara cuma sampai di pikiran, saudara pulang, belum sampai rumah, udah diambil sama si iblis.
jangan mau percaya apa kata pendeta itu, ya. Nah, tanah di atas permukaan yang kedua adalah tanah yang berbatu atau tanah yang tipis, ayat 13-nya. Ini pun juga nggak bisa menghasilkan buah. Ini bicara kita menghasilkan buah, ya. Nggak bisa menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, kalau ayat lain dikatakan tanahnya tipis, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Kenapa? Karena tanahnya tipis. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini saya mau katakan, tanah yang jenis kedua, ya, tanah di atas permukaan, dia terima firman, 50% masukin hati, 50% masih nyantel di pikiran. Nggak bisa sepenuh hati. Nah, ini orang susah untuk percaya kepada Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sulit. Gampang kecewa nih sama Tuhan, ya. Artinya, Tuhan Yesus, dia mau, saliknya dia nggak mau. Artinya apa? Mujizat dia mau, tapi nggak mau prosesnya. Maunya dalam nama Tuhan Yesus, jadi ya jadi, nggak mau ada proses. Ini jenis hati yang kedua. Dia ada di atas permukaan. Tanahnya tipis. Coba dikeluarkan Matius 23 ayat 37. Saudara mengasihi Tuhan harus pakai hati. Matius 23. Kok ini ya? Matius 22. Matius 22 ayat 37. Jadi saudara mendengarkan firman, saudara 50% masukin ke hati, 50% masih nyantel di pikiran. Bisa nggak dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Itu namanya separuh hati, ya. Saudara lihat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan 100% hatimu dan segenap jiwamu. Nah, baru pakai pikiran dan segenap akal budi. Saya mau katakan begini, pikiran itulah yang mengelola hati kita. Saudara nangkap ini, ya? Pikiran yang mengelola apa yang ada dalam hati kita. Ibaratnya hati itu memori, tempat simpannya apa yang saudara terima. Pikiran itu istilahnya, ya mengelola, menjadikan satu tindakan oleh karena ada yang di dalamnya itu. Saudara, pernah nggak saudara masuk ke rumah sakit atau iklan di rumah sakit, ada semboyan begini, ya, semboyan rumah sakit nih, melayani dengan apa? Hati, ya. Saudara lebih nyaman, ya, dengarnya, ya. Kalau dikatakan begini, coba nih, saudara ada rumah sakit semboyannya melayani dengan pikiran, kan harus dong pakai pikiran. Lu sakitnya apa, harus dikasih obat apa kesannya? Saudara menangkap apa terhadap rumah sakit yang semboyannya melayani dengan pikiran? Emang harus ada pakai pikiran dong. Nggak ada pikiran, kita sakit apa, dikasihnya apa, kan kacau. Saudara nangkapnya apa kalau semboyan itu kata-katanya seperti itu? Saudara mengerti nggak? Jadi hati, ya. Nah, jadi saya mau katakan pikiran mengelola hati. Di dalamnya apa, itulah yang nanti akan keluar. Pikiran untuk mengeluarkan kata-kata apa? Kata-kata busuk pasti dari dalam yang di dalamnya ada apa? Kata-kata pesimis, kata-kata yang tidak beriman, itu kan dikelola oleh pikiran, nanti keluarnya kata-kata pesimis yang orang lain dengar bisa jadi down. Tapi kalau dalamnya punya iman, ada firman, pikiran mengelola, keluar kata-kata, pasti kata-kata yang membangkitkan iman. Saudara mengerti ini, ya? Nah, tanah yang kedua ini adalah tanah berbatu, tanahnya tipis. Kenapa? 50% ada di hati, 50% pakai pikiran. Berantem dah tuh. Saudara ada nggak ya tipe model gini, ya? Akhirnya saudara ketika menghadapi satu pergumulan, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menunjukkan mujizat, bisa melakukan mujizat,
Tetapi pikiran saudara main, saudara jadi timbul ragu-ragu. Pernah di sini ada orang yang mulai bimbang? Saudara tahu nggak kenapa bimbang? Nah itu enggak. Coba keluarin dulu ya, Melves itu apa? Amsal 3 ayat 5. 50% hati, 50% pikiran. Itu bisa berantem itu. Saya mau katakan, logikamu itu menghalangi Tuhan bekerja lebih dahsyat. Lihat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan 50% hatimu. Segenap hatimu. Kalau segenap itu apa? 100% penuh. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau saya artikan, kalau saudara punya tanah, punya tanah. Hatimu seperti tanah yang di atas permukaan, yaitu tanah yang berbatu, tanahnya tipis. Saya katakan 50% hati, 50% pikiran. Kira-kira begini nih, percayalah kepada Tuhan dengan separuh hati dan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara akan cilaka 12. Kita baca ulang ya ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pikiran sendiri. Saudara nangkep ini? Saya nggak tahu. Saudara punya hati seperti ini nggak ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Hati menguasai pikiran atau pikiran menguasai hati? Pyong, apa Pyong? Hati menguasai pikiran atau pikiran menguasai hati? Hah? Hati menguasai pikiran. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang punya pikiran menguasai hati? Ada nggak? Hah? Saya mau katakan, hati menguasai pikiran bisa, pikiran menguasai hati juga bisa. Pikiran menguasai hati itu untuk jangka pendek. Saya sering sampaikan di sini, kalau saudara naik mobil, dipotong, diklakson, pokoknya sudah dibikin panas. Itu apa yang menguasai hati, menguasai nanti tindakan saudara? Itu pikiran menguasai hati, yang disebut apa? Jadi panas hati. Itu jangka pendek. Langsung emosi. Itu pikiran tuh menguasai hati, hatinya jadi panas. Maaf nih, misalnya saudara lagi naik mobil, anggaplah saudara lagi merem gitu ya, nggak lihat lah untuk 3-5 detik. Ada mobil yang motongin saudara nih, saudara nggak kaget. Begitu saudara melek, mobil itu udah ngelengos saja. Saudara kira-kira bisa emosi nggak? Jawab dong. Enggak dong, karena saudara nggak lihat. Nangkep nggak? Anggaplah saudara lagi santai, ketiduran gitu untuk 5 detik. Ada yang motong saudara nih, set. Begitu sadar, mobil itu udah ngelengos. Saudara panas hati nggak? Enggak. Kenapa? Pikirannya nggak main. Tapi kalau saudara lagi melek begitu, tiba-tiba ada yang trut gitu ya. Jadi itu pikiran menguasai hatimu. Saudara jadi panas. Tangkap ini. Untuk jangka pendek, pikiran menguasai hatimu. Nah, waktu pikiran menguasai hatimu dalamnya apa? Kalau dalamnya nggak ada firman, ya itu. Keluar tuh kata-kata kebun binatang. Tapi kalau ada firman, biasanya dia akan yang respon sesuai dengan apa yang ada di dalam. Makanya kalau cuma 50%, ya gimana ya? Kristennya jadi abu-abu. Nah, hati menguasai pikiran untuk jangka panjang. Saudara udah emosi, udah keluar caci maki, gitu-gitu. Nanti malam kan berdoa nih. Nah, ini jangka panjang kan? Saudara hatinya nggak sejahtera, apalagi sebentar lagi saudara mau melayani. Saudara udah keluarin kata-kata apa gitu. Nah, hati saudara itu menguasai pikiran saudara tuh untuk jangka panjang. Saudara akan nyesel, biasanya saudara akan minta ampun sama Tuhan. Kok saya anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kenapa saya mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas? Nangkep ini ya? Oke. Nah, sekarang tadi tanah di atas permukaan ya. Tanah di pinggir jalan dan tanah yang berbatu, tanahnya tipis ya. Sekarang yang di bawah permukaan seperti ini. Di ruko ini Pak Thomas pasang jet pump, kedalamannya katanya 30 meter ya Pak ya. 30 meter. Nah, itu bicara tanah yang ada di kedalaman. Tanah yang di kedalaman ada 2 jenis. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, yaitu pertama, tanah penuh semak duri dan tanah yang baik. Nah, kita bahas dulu tanah yang penuh semak duri. Keluarkan ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu,
Dan dalam pertumbuhannya selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ini duri ya, semak duri, dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Menghasilkan buah nggak? Menghasilkan, tapi buahnya sepet. Nggak ada gunanya. Dia ada di kedalaman, dia bertumbuh, tapi ada semak duri. Ini yang saya mau katakan, hatinya, maaf ya, penuh dengan kepahitan. Ya kotoran lah, apalah, saya nggak tahu ya. Kalau di sini kan dikatakan kekhawatiran, harta, kekayaan ya, dan kenikmatan hidup. Saya tambahin lagi, kepahitan, kebencian. Bisa nggak saudara, maaf nih ya, maaf sekali lagi. Saudara punya kebencian sama seseorang, ada firman berkata penghalang doa yang terbesar adalah ketika kita tidak mau mengampuni, maka hatimu itu pasti akan tolak firman yang ini. Sehingga saudara akan pilih-pilih firman sesuai dengan keinginan hatimu. Itu yang saya katakan. Hati perlu di-detok. Detok tahu ya? Menghilangkan racun-racun yang ada dalam hati kita. Ini tanah yang dikatakan tanah yang penuh dengan semak duri. Kata-kata duri itu apa? Semak itu apa? Tajam kan? Ngerusak hati kita. Saya nggak mau bicara tentang luka batin, tapi saya mau bicara yang bias kehidupan sehari-hari, yang umum, yaitu dikatakan mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Oleh karena kekhawatiran, firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Ya, saya sering katakan orang yang khawatir adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam menjalankan kehidupannya, seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Itu orang yang khawatir. Kita bahas ya, khawatir. Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita salah prioritas. Coba dikeluarkan deh, Matius 6 ayat 34. Karena kita salah prioritas dalam hidup saudara ini, siapa yang utama? Kan saya sering katakan saingan berat Tuhan itu kan mamon ya, uang. Saudara prioritaskan siapa? Itulah yang membuat saudara akan jadi hidupnya khawatir. Matius 6 ayat 34 berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman Tuhan diperuntukkan untuk saudara untuk jangan khawatir. Saudara tidak bisa melakukan ayat 34 sebelum saudara melakukan ayat 33. 33 apa? Kuncinya di sini. 33. Tahu ya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara baca ayat 30 sebelum-sebelumnya, mulai dari 32 deh coba. 32. Tuh, apa? Uang, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Coba ayat 31-nya. Nanti kita baca firmannya ditebalik nih. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Salah prioritas. Saudara tuh uang lebih diutamakan, ya timbulnya lah kekhawatiran. Jadi khawatir karena salah prioritas dan logika lebih dominan. Logika di atas iman. Selalu memakai kekuatannya sendiri, hikmatnya sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga dia mendapatkan apapun, baik itu ya berupa materi, kesehatan, dia selalu berkata itu karena kuat gagah saya, pinternya saya. Saudara nangkap ini enggak? Bukan bilang semua karena kemurahan Tuhan. Suatu hari saya tanya, enggak Luki menceritakan bahwa dia mendapat sesuatu lah yang bagus gitu ya. Wah, si itu udah transfer nih sekian, sambil memperlihatkan bukti transfer saya, bukti transfer orang itu. Terus saya selalu bertanya sama si Luki, Ki, maksudnya gini, Pak, udah masuk nih uangnya sekian. Terus saya tanya sama dia sambil ngetes dia punya iman. Bisa masuk itu karena apa, Ki? Dia jawabnya apa tahu gak? Ya karena si itu transfer. Maksud saya supaya dia keluar kata-kata
Semua karena kemurahan Tuhan. Ngerti gak? Kamu sembuh lu. Misalnya, kok bisa sembuh? Ayo coba, kenapa? Ya karena saya ke dokter. Aduh, harus keluar kata-kata apa? Karena Tuhan baik, karena kemurahan Tuhan. Jadi libatin Tuhan dalam segala hal, itu Tuhan senang. Coba tadi keluarin itu tadi, Amsal 3 ayat 5. Ya, ayo cepat, Amsal 3 ayat 5. Setiap saudara mendapat apa-apa, jangan bilang yang tadi saya katakan. Karena si itu transfer, jadi uangnya masuk. Karena saya ke dokter, karena saya minum obat ini, saya sehat. Saya karena divaksin 2 kali, jadi saya nggak kena virus corona. Jangan. Saudara harus libatkan Tuhan di dalam setiap perkara yang kecil. Maka saudara nggak akan khawatir. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6-nya coba saudara perhatikan baik-baik. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, tingkah lakumu. Libatin Tuhan dalam segala perkaramu, persoalanmu. Sampai juga akhirnya kita di sini. Kok bisa sampai? Ya karena saya naik mobil, jangan ngomong begitu. Karena kemurahan Tuhan. Saudara sedang melibatkan Tuhan di dalam perkara yang kecil itu. Nangkep nggak? Akyong kalau punya anak, kalau ngomong sesuatu libatin Akyong, pasti Akyong senang ya, Kyong? Saudara mengerti gak sih yang saya maksud nih? Mau dalam perkara apa, ada Tuhan disebut. Kan saya sering, beberapa minggu saya kan sering tanya sama saudara, dari bangun tidurmu sampai tidurmu, nama Yesus itu berapa kali kau sebut? Ya, paling 3 kali kali. Saudara nangkep ini nggak? Semakin saudara banyak sebut nama Tuhan Yesus, itu membuat saudara itu semakin dekat, dan firman-Nya berkata di Mazmur 145, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, mau dalam keadaan baik, buruk, selalu nama Tuhan Yesus itu disebut. Mengerti ya? Nah, sekarang kita bicara tentang khawatir. Khawatir adalah orang yang mau mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Ini perhatikan baik-baik. Orang yang khawatir adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dalam menjalankan kehidupannya seolah-olah Tuhan nggak ada, karena dia memakai logika dia, pengertian dia sendiri. Selalu menghadapi satu persoalan, masalah, dia akan coba pakai dia punya logika atau pengertiannya dia sendiri. Biasanya orang ini baru berseru kepada Tuhan, tunggu mentok, udah nggak ada jalan. Padahal selama kita ada kekuatan, ada jalan, terus libatkan Tuhan berdasarkan tadi Amsal 3 ayat 6. Nah, tadi saya katakan orang khawatir adalah orang yang mau mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Contoh nih ya, besok saudara punya acara. Besok hujan atau tidak ya? Nah, saudara jadi khawatir dengan yang hujan atau tidak. Karena saudara mencoba mengendalikan sesuatu yang saudara tidak bisa kendalikan. Emang saudara bisa mengendalikan besok nggak hujan, besok hujan atau tidak hujan? Emang saudara bisa mengendalikan? Orang yang khawatir adalah orang mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Contoh yang tadi saya katakan. Waduh, kalau besok hujan bagaimana ya? Mikir tuh. Waduh, besok kalau misalnya saudara besok pagi mau berangkat ke airport gitu ya. Terus saudara kan nggak tahu entar macet apa enggak. Terus saudara mencoba mau mengendalikan sesuatu yang saudara tidak bisa kendalikan, saudara akan berkata, waduh kalau macet bagaimana ya? Waduh nanti telat bagaimana ya? Waduh bagaimana? Jadi dia mau coba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Kenapa? Dia tidak bisa berserah penuh. Nangkep? Apalagi dikatakan? Kekayaan. Kekayaan bicara apa? Uang ya. Saya mau katakan uang itu alat yang dipakai Tuhan untuk memberkati anaknya. Kenapa kita harus mencintai alatnya? Kalau saya jelasin begini, saudara nggak mengerti ya. Saya ambil contoh begini. Mobil perlu bahan bakar. Saudara perlu uang untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan uang itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anaknya.
Kebayang nggak saudara, kalau saudara mencintai alatnya, alias uang. Mobil itu jalan perlu bahan bakar. Bayangkan kalau saudara mencintai si bahan bakarnya. Udah nangkep gak? Bayangin nih. Nggak ngerti ya? Saudara nangkep sesuatu nggak ya saya cerita? Mobil perlu bahan bakar untuk bisa jalan. Bayangkan kalau kita mencintai bahan bakar. Bukan si mobilnya itu. Saudara ngerti gak? Kita perlu uang untuk menjalankan kehidupan. Jangan kita menjalankan kehidupan untuk uang. Saya kalau gitu, saudara, kalau seperti itu belum ngerti, saya kasih ilustrasi. Mobil perlu bahan bakar untuk jalan. Tapi jangan kita menjalankan mobil itu untuk pergi ke pom bensin lagi. Lalu kapan nikmatinya? Nangkep gak? Susah ya, ngejelimet ya? Enggak, nangkep gak saudara? Mobil, kita perlu bahan bakar untuk menjalankan mobil itu dong. Jangan kita menjalankan mobil itu untuk bahan bakar. Bahan bakar itu saya ibaratkan uang. Ada nggak orang yang berputar-putar di situ terus? Ini yang disebut tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, terus apalagi dikatakan kenikmatan hidup, ya. Jadi kita harus menghargai ya kehidupan itu sendiri, bukan si alatnya itu. Nangkep ya? Nah, tanah yang baik, tanah yang lembut. Tanah yang lembut adalah tanah yang berair. Bebas dari racun yang tadi saya katakan ya, toksit. Tanah yang baik adalah tanah yang lembut adalah tanah yang berair, dan air selalu mengalir di dataran rendah. Jadi, kerendahan hati adalah tanah yang subur untuk firman Tuhan. Suka benih, suka perintahnya, ini tanah yang baik nih ya. Tanah yang baik itu selalu seperti itu. Tanah yang di kedalaman, dan dia selalu mencari air. Akar itu kan selalu mencari air. Air itu bicara apa? Firman. Saudara coba bayangkan ya, saudara baru memperhatikan firman-Nya aja, belum melakukan nih, saudara dapat apa? Keluarkan coba. Yesaya 48 ayat 18. Baru memperhatikan, belum saudara melakukan. Saudara dapat apa? Dunia cari ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Orang hidup cari duit kan buat bahagia ya. Dan ternyata firman Tuhan berkata, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Baru perhatikan. Tanah yang baik tadi saya katakan tanah yang lembut. Tanah yang lembut, tanah yang berair. Air selalu mengalir di dataran rendah. Jadi kerendahan hati adalah tanah yang subur untuk firman Tuhan. Dan tanah yang di kedalaman itu, bicara akar ya, dia selalu akan mencari air. Sampai kemana? Kemampuan dia untuk bisa menjalar sampai 10 meter, maka pohon itu akan menjadi kuat. Air itu bicara firman. Kepuasannya adalah firman Tuhan. Coba saudara perhatikan ini. Baru memperhatikan